Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 8 ingin menyampaikan presentasi tentang penerapan metode software testing life cycle atau STLC pada pengujian website Suker, yaitu website kami dengan matkul SQA, System Quality Assurance. Kita mulai aja. Di sini perkenalkan, nama saya Fatur Rizky. Saya Rifan Romo. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Tegar Rizal Putra. Kenalkan, nama saya Dimas Rivalda Putra. Ya, di sini ada latar belakang yaitu perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai bidang usaha untuk melakukan transformasi digital, termasuk pada layanan laundry sepatu. Saat ini proses pemesanan pembayaran dan pemakaian pesanan masih dilakukan secara manual, yaitu melalui buku. Makanya kami membuat website ini untuk memudahkan, dan di situ kita dilakukan proses software quality assurance atau SQA dengan menerapkan metode software testing life cycle atau STLC pada website Suker kami. Yaitu ada tujuan dan ruang lingkup pengujian. Tujuannya itu adalah memahami secara mendalam proses SQA atau software quality assurance serta mengevaluasi seluruh fungsional fitur utama untuk minimalkan terjadinya bug atau cacat sistem. Dan ada ruang lingkup pengujian, modul autentifikasi atau validasi fungsional fitur registrasi dan login pengguna, serta pemesanan layanan laundry, pembayaran, pemantauan status, dan fitur laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rifan. Oke, langsung di metodologi STLC atau Software Testing Life Cycle. Pertama ada requirement gathering, lakukan observasi langsung, alur bisnis menjual pada laundry care. Yang kedua, test plan, penyusun sasaran pengujian, bagian sumber daya tim, jadwal siklus, dan kriteria penyelesaian. Tiga ada test case development, membuat skenario uji instrumen, manual untuk antar muka customer dan pengelola. Yang keempat ada test environment setup, konfigurasi lingkungan lokal menggunakan web server Laravel 13, MySQL, dan Mitrans Sandbox API. Yang kelima ada test execution, lakukan eksekusi manual terhadap 42 kasus uji menggunakan metode black box testing. Keenam ada test cycle closure, rekapitulasi yang terbukti, analisis statistik keberhasilan, pendataan bug atau defect summary, dan penulisan laporan akhir. Ini adalah use case tadi. Di sini ada dua faktor, yaitu pengguna dan pengelola, pelanggan dan pengelola. Yang pertama, pelanggan dapat melakukan registrasi, kemudian login, kemudian pelanggan melihat layanan dan harga, kemudian pelanggan memesan layanan, memilih diantar atau diambil, memilih jenis sepatu, melakukan pembayaran, melihat status pemesanan, lalu mendapatkan notifikasi tentang dating urusan. Pada bagian pengelola, pengelola dapat login, lalu melihat transaksi, lalu melihat data transaksi, mengelola pembayaran, mengelola data layanan, mengelola dan data teknisi, update sistem proses, lalu melihat laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tegar Dwi Putra. Selanjutnya ada test plan, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Test plan ini dilakukan untuk merencanakan seluruh aktivitas pengujian pada website software. Tahap ini bertujuan memastikan proses pengujian berjalan terarah, terstruktur, dan mampu memverifikasi seluruh fungsi sistem sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada tujuan pengujian. Di tujuan pengujian tuh, pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur website software berjalan sesuai kebutuhan fungsional, mengidentifikasi defect yang terdapat pada sistem, serta menjamin kualitas aplikasi sebelum digunakan oleh pengguna.
Selanjutnya ada skop pengujian. Pengujian mencakup dua jenis pengguna, yaitu customer dan admin. Untuk customer melakukan registrasi, login, pemesanan layanan, pembayaran, dan pemantauan status pesanan. Untuk admin, admin bertugas mengelola layanan, teknisi, transaksi, data pelanggan, serta laporan sistem. Selanjutnya ada fungsional testing. Pada sisi customer, dilakukan pengujian fitur registrasi, login, pemesanan layanan, pembayaran, status pesanan, dan pengelolaan profil. Pada sisi admin, dilakukan pengujian fitur pengelolaan layanan, teknisi, pelanggan, transaksi, serta pembuatan laporan. Selanjutnya ada test planning. Yang pertama yaitu pengujian UI UX. Pengujian dilakukan untuk memastikan tampilan antarmuka mudah digunakan, navigasi berjalan dengan baik, desain responsif, dan berbagai ukuran layar, serta memberikan pengalaman pengguna yang nyaman. Selanjutnya, pengujian kinerja. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi kecepatan akses halaman, waktu respon sistem, serta performa fitur utama seperti dashboard, transaksi, dan laporan. Selanjutnya ada pengujian keamanan. Pengujian dilakukan pada proses autentikasi pengguna, validasi input, hak akses pengguna, serta pelindungan data untuk memastikan sistem aman dari akses yang tidak sah. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas daripada Buta. Oke, selanjutnya di sini ada test case development. Di sini ada dua, yaitu test case customer dan test case admin. Berikut adalah eksekusinya, yaitu yang pertama ada nama lengkap yaitu Fatur Rizky, email kosong, nomor telepon kosong, kata sandi kosong. Terus ekspektasi kita yaitu sistem memberikan warning please fill out this field pada kolom email. Aktual resultnya yaitu status berhasil atau pas. Dan yang gagalnya di sini yaitu ada customer berada di halaman beranda. Kedua, customer mengklik layanan pesanan. Tiga, customer mengklik bayar. Empat, customer melihat detail pesanan. Dan kelima, memilih pembayaran. Ekspektasi kita itu sistem menampilkan data terbaru dan aktual resultnya sistem berhasil menampilkan data terbaru, statusnya file. Dan berikut adalah test case dari admin. Yang pertama, test step-nya ada memasukkan email valid dan password invalid. Input datanya email naufal@gmail.com. Yang kedua, passwordnya 2345. Ekspektasinya sistem memberikan warning email atau password salah pada kolom password.
Dan aktual resultnya, sistem berhasil memberikan warning email atau password pada kolom password. Dan yang kedua ada masukkan email invalid dan password invalid. Yang pertama diisi dengan email dinta@gmail.com dan yang kedua password 123456788. Sistem memberikan warning email salah atau password pada kolom email. Sistem berhasil memberikan warning email salah atau password pada kolom email. Dan pada test case ini, alhamdulillahnya kita berhasil semua. Tahap tes case execution ini dilakukan dengan menjalankan seluruh skenario pengujian yang telah disusun pada tahap test case development. Pengujian dilakukan secara manual terhadap fitur yang digunakan oleh customer dan admin untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditentukan. Pada sisi customer, pengujian mencakup fitur registrasi, login, pemesanan layanan laundry sepatu, pembayaran, pemantauan status pesanan, dan pengelolaan akun pengguna. Sedangkan pada sisi admin, pengujian dilakukan pada fitur pengelolaan layanan, pengelolaan teknisi, pengelolaan data, pengelolaan data pelanggan, transaksi, serta pembuatan laporan. Berdasarkan hasil pengujian, sebanyak 42 test case berhasil dieksekusi dengan 41 test case berstatus pass dan 1 test case berstatus fail, sehingga diperoleh tingkat keberhasilan pengujian sebesar 97,62%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar fitur pada website Suker telah berjalan sesuai kebutuhan fungsional yang diharapkan. Ini tes cycle closure yang tadi udah dibahas. Ini buktinya kita hanya fail sekali, itu terjadi bug yang harusnya please fill out this field-nya ada di nomor telepon, tapi malah di kata sandi. Dan ini tes cycle closure untuk adminnya. Tadi juga kita bahas, untuk admin tidak ada bug sama sekali dan berjalan dengan normal. Dan ini kesimpulannya yaitu pengujian website Suker telah dilakukan menggunakan metode software testing life cycle atau STLC. Seluruh fitur utama pada sisi pengguna dan admin berhasil diuji sesuai skenario yang telah dibuat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian UI UX kinerja dan keamanan dasar menunjukkan website dapat digunakan dengan baik. Website Suker ini layak digunakan dengan beberapa perbaikan dan pengembangan lanjutan. Sarannya yaitu memperbaiki seluruh defect atau bugnya yang ditemukan selama pengujian, lakukan retesting, regression testing setelah perbaikan sistem, yaitu meningkatkan keamanan aplikasi melalui validasi input dan pengolahan autentikasi yang lebih baik, mengoptimalkan website agar tetap stabil saat diakses banyak pengguna, melakukan pengujian secara berkala pada setiap pengembangan fitur baru. Setelah habis itu kita akan demo webnya. Ini untuk landing page website kami, yaitu Suker. Di sini berisi tentang layanan yang kita miliki. Sekarang kita pencet masuk.
kita daftar ya karena belum punya akun. Nah, di sini coba kita ketik nama aja, yang lain dikosongin. Ya, maka karena ada please fill or dispute-nya di email, kita lanjut mengisi email aja. Nama sama email, yang lain dikosongin. Nah, dan ini kita masih terjadi bug yang seharusnya please fill out this field-nya di nomor telepon, tapi ini di kata sandi. Sekarang kita mulai ngisi nomor teleponnya, tapi kata sandinya nggak diisi. Nah, harusnya seperti ini ya, cuman ini tadi tertukar. Sekarang kita isi kata sandinya serta konfirmasi. Ya, ini juga kalau misalnya kita nggak ngisi ini konfirmasi, maka akan ini. Dan tidak menceklis itu juga termasuk ini ya, tidak bisa mendaftar. Dan ini untuk tampilannya. Sekarang kita ingin memesan pesan sekarang. Dan ini kita bisa memilih langsung atau dijemput. Kalau langsung itu kita datang ke toko, dan kalau jemput kita menyuruh kurir. Coba kita memilih layanan aja dan jenis sepatunya dikosongkan untuk yang langsung. Maka tidak akan bisa karena jenis sepatunya ini. Coba kita pilih jenis sepatunya aja tapi layanannya kosong. Sama juga ya. Jadi di sini kita harus mengisi layanan dan jenis sepatu. Oke, kita pilih layanannya. Ya, untuk reguler dan kanvas. Untuk catatan ini opsional ya, bisa diisi atau tidak. Dan kita pencet buat sekarang. Maka hasil akan berhasil. Kita coba lacak pesanan. Coba kita pencet detailnya dulu. Dan ini kelihatan ya detailnya serta tanggal pemesanannya. Kita pencet kembali dan kita ingin membayar. Ya, pencet bayar sekarang. Di sini kita baca menggunakan BCA. Dan kita pencet cek status. Berhasil ya. Selanjutnya, dan ini Truba lunas. Selanjutnya kita login pada bagian adminnya.
Untuk bagian admin itu tidak ada daftar, kita ada login. Coba kita mengisi email saja dan passwordnya tidak diisi, nah, maka akan terjadi please fill out this field-nya juga. Dan coba kita mengisi passwordnya tapi emailnya kosong juga. Nah, maka akan muncul di bagian email. Sekarang kita login dengan password yang salah tapi emailnya benar. Maka akan ada tulisan this credential do not match or records. Kita sekarang mengisi password yang benar dan email yang salah. Maka akan ada tulisan juga the credential do not match or records. Sekarang kita mengisi email dan password yang benar. Maka akan masuk ke tampilan dashboard admin. Sekarang kita memilih layanan, pencet layanan. Dan untuk layanan ini kita coba edit ya. Yang annual living itu kita ganti harganya. Kita perbarui. Maka berhasil ya. Coba kita pencet tambah layanan. Kita tulis nama layanannya. Ya, kita pencet simpan. Di sini layanan berhasil ya. Coba sekarang kita hapus lagi. Dan layanannya juga kita berhasil hapus ya. Sekarang kita ke bagian teknisi. Sekarang yang bedul itu kita hapus ya. Nah, ini teknisi berhasil dihapus. Sekarang kita coba tambah lagi teknisi. Coba kita pencet nama aja, tapi nomor telepon kita ini pencet simpan. Maka tidak bisa ya, karena nomor HP juga bagian penting. Sekarang kita isi nomor telepon, tapi nama teknisinya tidak ada. Begitu juga sebaliknya ya. Sekarang ngisi nama teknisi dan nomor HP. Bagian ini berhasil ditambahkan ya, yang teknisi yang Rifan Nur Rahman. Sekarang kita ke bagian transaksi. Nah, di transaksi tadi kita bisa melihat detail yang fatur tadi. Nah, kita bisa lihat ya, status pembayarannya lunas dan status pekerjaan masih diproses. Sekarang kita pencet ke pelanggan. Nah, kalau untuk di pelanggan kita emang tidak bisa kayak mengedit atau hapus, karena emang
sistemnya ini secara login kayak buat akun udah, jadi nggak bisa kita kotak-atik data-data pelanggan kita. Sekarang kita menuju ke proses pengerjaan. Nah, untuk di proses pengerjaan ini kita bisa melihat nama teknisi dan status ya. Nah, sekarang kita update status untuk si Fatur tadi. Kan tadi masih diproses, kita pencet selesai. Nah, sebelum balik ke customer yang akunnya si Fatur ini, kita pencet dulu dah laporan. Untuk laporan ini keuangannya terlihat ya dari total transaksi, lunas sampai belum bayar. Sekarang kita coba ekspor PDF. Maka akan muncul. Sekarang kita lihat. Ini salah satu bug kita juga ya. Jadi tidak jaringan tonya. Dan ini berhasil untuk ekspor PDF ya, tampilan laporan penjualannya untuk bulanan. Bisa kita lihat semuanya. Sekarang kita coba logout dari akun si admin. Nah, untuk logout bisa ya. Sekarang kita masuk lagi ke si Fatur, akun Fatur. Sekarang kita pencet lacak pesanan ya. Nah, status laundrynya udah selesai ya, dan ada tulisan belum di rating. Itu sekarang kita pencet detail. Di sini kita bisa memberi rating. Coba kita kirim rating. Nah, beri rating berhasil. Maka kita akan lihat di sini bintang 5/5. Sekarang kita pencet profile. Dan di sini kita bisa melihat ya total pesanan, sedang aktif, selesai sama yang dibatalkan. Sekarang kita pencet yang riwayat pesanan. Akan kelihatan ya riwayatnya. Sekarang kita pencet profile lagi dan memesan kembali. Nah, ini tampilannya. Kita ingin memesan lagi. Coba sekarang kita isi semuanya dengan benar, kayak layanan dan jenis sepatu. Nah, berhasil ya. Coba sekarang kita lihat dulu dong di lacak pesanan. Berhasil ditambahkan ya. Mungkin begitu aja dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.